Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang sedang menikmati live streaming. Selamat datang di Gereja JK Injil Kerajaan. Pagi hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Dan mari Bapak Ibu, saya ajak untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini, Anda persiapkan hati, mungkin Anda bisa berdiri bersama dengan keluarga. Mari kita menyembah Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa Tuhan berkati untuk kita semua pagi ini. Dan Tuhan mengharapkan respon yang terbaik dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Dan kami sungguh amat bersyukur Tuhan. Hari ini kami masih bisa menyembah Engkau. Hari ini kami masih bisa Tuhan berkumpul bersama keluarga. Hari ini kami masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami sungguh amat bersyukur dan kami sungguh bersuka cita buat kesempatan ini. Tuhan, hadirlah di tempat ini Tuhan. Hadirlah di setiap rumah-rumah yang menantikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hadirlah di setiap hati Tuhan yang menantikan kehadiran-Mu Tuhan lebih dari apapun. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang bisa memuaskan kami. Mari hadir Tuhan. Kami angkat tangan kami sembah Engkau Tuhan. Kami berikan pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu menyembah-Mu. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini Tuhan, tempat ini. Mari sembah, katakan oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu, dan diberkati Kau Tuhan, diberkati
muliakan Tuhan. Memenuhi tempat ini Tuhan. Kau sungguh mulia Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan. Diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian hati kami, oh diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami. Mari angkat suaramu saudara, sembah Dialah yang luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kami nantikan, memenuhi hati kami Tuhan, hati kami. Mari saya ajak untuk angkat tanganmu, angkat suaramu. Diberkati, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami. Let Jesus be praised. Biar namamu dimuliakan Tuhan, dan memenuhi hati kami, memenuhi
hebat, Kau Allah yang perkasa, tiada yang lain, oh, yang kami sembah, Raja yang hidup Tuhan. Kau lakukan segalanya, dan kami tahu itu yang terbaik Tuhan. Biar kami angkat tangan kami Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami perkatakan Kau Allah besar Tuhan. Lebih besar dari apapun, dari segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Kami perkatakan dengan kuat, Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah luar biasa. Kau Allah hebat. Tiada yang ragu kami Tuhan. Kami tidak pernah ragu. Kau Allah sungguh ajaib. How great is our God. Come on, sing, sing with me. How great is our God. Yes, and all will sing. How great, how great, how great. Jesus is great. Is our God. Mari saudara bersorak bagi Dia. Come on. How great. Yes, Jesus. Is our God. Kau telah menang Tuhan. Kau menang dari maut Tuhan. Let us declare. How great, how great Jesus. Bebaskan rohmu saudara, sembah Dia, katakan how great, how great.
Aku berdoa Tuhan, ada roh-Mu yang kuat di rumah-rumah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan di rumah-rumah hari ini, saat ini. Aku berkatakan, aku berkati Tuhan. Semua menyembah Tuhan, mari how great, how great, how great is our God, Jesus. Percaya kami berkati Tuhan. Semua yang hari ini Tuhan streaming dimanapun berada Tuhan, kami percaya kami berkati Engkau. Mereka semua dengan hadirat-Mu Tuhan. Semua yang membutuhkan jawaban, semua yang membutuhkan Engkau Tuhan hari ini dipuaskan. Dan kami percaya Tuhan semua ini kami lakukan karena kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami berikan hati hamba yang terbaik Tuhan. Kami berikan hati yang emas Tuhan bagi-Mu. Kami serahkan semua Tuhan. Hidup kami, waktu kami, uang kami Tuhan. Karena kami tahu semua ini milik-Mu. Semua hanya titipan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Karena ini semua milik Tuhan. Oh Tuhan, kami berkata, biar semua milik-Mu Tuhan. Tiada yang kami banggakan, tiada yang kami patut banggakan. Bahkan hanya satu hati Tuhan, hati yang terbaik ini Tuhan, kami berikan bagi-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semua kepada-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Dan ku tinggal semua Tuhan, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun Tuhan, ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia. Dan ku tinggal semua Tuhan, karena semua milik-Mu Tuhan. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang
datang ke dunia kita tidak membawa apa-apa. Pada waktu kita pulang kita juga tidak membawa apapun juga. Semalam saya ditelepon sama adik ipar saya dan katakan, papi diajakin ngomong kok diem aja. Langsung saya masuk di grup anak-anak saya dan terus kita semua berangkat bersama-sama ke rumah mertua saya. Sampai sana kebetulan Sasa juga belajar tentang kesehatan, ya, dilatih oleh Pak Eliacia medical. Terus juga salah satu cucunya juga baru lulus dari sekolah kedokteran. Mereka cuman katakan, ini kok detak jantungnya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang gak kedengeran gitu. Sampai akhirnya terus kita berkata, lah terus gimana ini? Sasa juga meriksa, cucunya juga meriksa yang lainnya. Terus akhirnya kita ngomong, ini detaknya masih kedengeran. Sudah yuk kita bawa rumah sakit. Kita pesan ambulans. Pada waktu ambulans datang, dokternya turun, periksa, terus dokternya katakan, Bu, ini sudah gak ada. Saya itu sampai gak percaya, saya ngeliatin, ini infusnya mau dicopot. Kebetulan papi kita panggilkan home care untuk supaya dia, karena dia gak mau makan, gak mau minum 1 hari, jadi terus kita panggilkan home care untuk dapat nutrisi. Terus dokternya dicopot itunya. Ini saya tanya, dok sudah gak ada respon? Iya gak ada respon sudah. Dan pada waktu itu kita tuh masih gak percaya papi gak ada di rumah itu. Pada waktu tangannya itu diangkat saya baru percaya. Karena tangannya kaku tiba-tiba. Disitulah akhirnya saya ngomong, papi itu ada sakit ya, tapi dia tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Dan pada waktu pulang pun dia tidak kesakitan, dia tidak perlu masuk ICU, dia tidak perlu masuk rumah sakit sehingga dipasangin alat-alat macam-macam. Dia pulang dengan damai. Sampai saya liatin, saya ngomong kok tenang sekali ya papi ya. Pulangnya dengan damai dan nyaman. Tidak meronta-meronta, tidak ketakutan. Penuh dengan damai. Nah disitulah kita belajar saudara. Kita pulang juga tidak membawa apapun juga. Saya melihat pada waktu Pak Petrus gak ada dan di petinya tidak ada satupun barang berharga yang selama ini dia diberi dari jemaat. Ataupun yang dia beli sendiri. Tidak ada satupun yang dibawa. Dia pulang juga dengan tidak membawa apa-apa. Di sini kita saudara kita ngerti bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah pemberian dari Allah karena Allah itu percaya kepada kita. Biarlah hidup kita bukan hidup yang sembarangan lagi, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita pada waktu kita dipanggil pulang. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Papi Darsono engkau sudah panggil pulang. Pulang ke rumah Bapa. Berkumpul dengan Tuhan Yesus. Menyembah, memuji Allah yang selama ini tidak tampak. Tapi itu ada di dalam hidupnya. Sekarang dia berkumpul kembali di surga bersama-sama dengan Tuhan yang dia sembah. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami bahwa di dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal di dunia. Yang kekal adalah pada waktu kami bersama dengan Yesus. Itu ada di dalam kekekalan. Tanpa Yesus kami tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Tapi bersama dengan Yesus yang ada dalam hidup kami,
kami selama-lamanya hidup bersama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar akan pesan-Mu. Roh Kudus, terangi pikiran, terangi hati kami, supaya kami terbuka dengan kebenaran-Mu. Dan kami bisa melakukan firman-Mu sesuai dengan pesan yang Kau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Ya saudara, hari ini saya menyampaikan menjadi pribadi yang lebih baik. Semua kita pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya belajar dari Raja Daud, ya. Raja Daud itu diceritakan dengan luar biasa di Alkitab yang kita punya. Abraham dan Yusuf hanya diceritakan 14 pasal. Yakub diceritakan 11 pasal. Elia, nabi yang luar biasa itu, diceritakan di Alkitab 10 pasal. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Daud di perjanjian lama, belum perjanjian baru. Perjanjian lama diceritakan sebanyak 66 pasal. Ada apa dengan Daud? Apa yang dia miliki? Sehingga dia diceritakan dengan luar biasa. Dan banyak membicarakan sampai 66 pasal. Ada seorang yang bernama Frederick Owen, dia menjelaskan dengan sempurna dalam satu kalimat pada waktu zaman Daud dilahirkan. Dia hanya menyebutkan seperti ini, orang-orang sudah lama menyimpang dari Allah. Jadi pada waktu Raja Daud ini dilahirkan, orang-orang Israel itu sudah lama menyimpang dari Allah. Dia lahir di masa-masa yang labil karena orang Israel kecewa dengan raja yang sudah dipilihnya. Raja Saul yang kelihatannya meyakinkan jadi raja, ternyata mengecewakan. Nah, itulah masa-masa di mana Daud itu dilahirkan. Daud lahir itu setelah Saul menjadi raja selama 10 tahun. Jadi itu betul-betul masa di mana orang-orang Israel sudah menyimpang dari Allah. Apa yang istimewa dari seorang Daud sehingga pada waktu dia jadi gembala domba dan dia diangkat menjadi raja yang kedua di Israel. Nah, kita akan lihat 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di sini ditulis Daud itu dipilih oleh Tuhan. Seorang yang dipilih, seorang. Tuhan memilih hanya seorang. Kalau kita melihat seperti itu, kita akan merasakan wah bangga. Dipilih oleh Tuhan, saudara. Ditemukan oleh Tuhan. Cuma seorang, Daud. Daud bisa merasa dia luar biasa. Dia bisa merasa super. Dia bisa merasa sebagai orang yang aku ini dipilih Tuhan. Aku pilihan Tuhan. Tapi kita ngelihat bagaimana Daud ya menjadi pemain musiknya. Pemain musik dari Raja Saul. Kalau rajanya kesetanan ya,
Daudnya dipanggil, membunyikan kecapi. Tring, tring, tring. Kabur setannya. Jadi pemain musik saudara. Di tempatnya, istananya Raja Saul. Tapi di sini kita lihat bagaimana seorang yang sudah diurapi. Bukan belum diurapi saudara. Daud sudah diurapi oleh Samuel. Tapi belum jadi raja. Jadi pemain musik. Apa yang dilakukan? Dia tunduk kepada rajanya. Dia tahu tunduk menundukkan diri di bawah otoritas yang ada di atasnya. Ini luar biasa saudara. Suatu penundukan diri tidak bisa dimulai dengan ya karena dia rajaku, dia tuanku sehingga aku tunduk dengan dia, yang bayari dia. Apakah hanya seperti itu Raja Daud? Kalau kita lihat pada waktu Daud ditemukan oleh Samuel, dia sedang apa? Bapaknya aja lupa kalau punya anak masih satu. Lagi menggembalakan domba-dombanya. Dia nurut dengan bapaknya. Dia nuruti perintah bapaknya, gembalakan domba-domba bapaknya. Bahkan sampai bapaknya lupa punya anak satu lagi yang lagi mengembalakan domba. Kita lihat di sini tidak otomatis Daud itu menundukkan diri di bawah seorang raja. Bukan karena dibayar oleh rajanya. Bukan karena itu dia ada di istana. Wah aku harus tunduk dengan rajaku. Tidak, dia sudah belajar yang namanya penundukan diri itu pada waktu dia masih ada di bawah orang tuanya, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat apakah itu dimulai dengan tiba-tiba. Ternyata Daud itu mempunyai hati yang taat. Apakah ketaatan itu bisa kita dapatkan dengan tiba-tiba? Nah, kita akan belajar pagi hari ini supaya kita semua menjadi pribadi yang berbeda lagi. Pribadi yang diubahkan Tuhan. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan belajar bagaimana ketaatan hati yang taat seperti Daud itu boleh kita punyai. Bagaimana memulainya? Kita taat kepada otoritas kita. Dimulai dari mana? Yang pertama saudara. Dimulai dari pengenalan akan Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat 9a. Kita lihat nasihatnya Raja Daud kepada anaknya Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saya ingat ayat ini diberikan Pak Petrus Agung pada waktu Kesia dan Erik menikah. Kenalah Allahnya ayahmu. Daud memberikan nasihat kepada Salomo. Kenalah Allah yang aku sembah. Daud dia pada waktu di bawah asuhan orang tuanya. Dia mengenal Allah yang dia sembah. Dia ngerti Allah yang disembah itu Allah yang melindungi, Allah yang menjagai. Kita bisa lihat baca banyak pasal di Mazmur. Bagaimana Daud itu mengungkapkan bagaimana Tuhan itu memperhatikan dia. Bagaimana Tuhan itu care dengan dia. Raja Daud ini dia kenal benar Allahnya seperti apa. Jadi di sini yang pertama kalau kita mau belajar taat. Pengenalan akan Allah. Karena begitu kita makin kenal kepada Allah kita. Maka kita akan makin taat. Kenal Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu pondasi untuk kita berjalan di dalam ketaatan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, untuk kita taat itu kita nggak bisa saudara, sulit. Tapi kalau kita itu punya pengenalan akan Tuhan, seperti Raja Daud katakan, kenalah
Allahnya ayahmu. Kenalah Allah yang aku sembah. Disitulah itu merupakan pondasi untuk berjalan di dalam ketaatan. Kita baca lagi di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi pengenalan akan Allah itu pondasi, saudara. Untuk kita masuk di dalam ketaatan. Pengenalan akan Allah itu harus bertumbuh, saudara. Hari ini saudara ada di mana? Di dalam pengenalan akan Allah. Saudara tidak pengen kenal lebih baik lagi. Karena Allah itu punya banyak sisi. Di mana mungkin saudara hanya melihat Tuhan itu, kenal Tuhan itu di sisi, oh dia selalu memberkati. Oke, tapi ayo kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara kita pengenalan akan Allah kita, kenal Tuhan kita ditingkatkan lagi. Kita lihat bagaimana Allah yang kita sembah itu ternyata Allah yang mengatur segala-galanya. Allah El Elyon. Jadi banyak segi yang kita bisa pelajari dari Allah ini. Banyak hal kita bisa dibukakan oleh Tuhan. Lain lagi kita bisa belajar bagaimana Tuhan yang kita sembah itu kita kenal sebagai Allah yang melindungi. Seperti Raja Wali yang melindungi akan anak-anaknya. Seperti Raja Wali yang mengajari anak-anaknya supaya terbang sendiri. Oh, Allah itu melindungi, Allah itu mendidik kita. Itu pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saudara ya. Jadi kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tidak orang yang berhenti di dalam mengenal Tuhan. Karena kalau kita berhenti, maka kita akan jadi orang Kristen yang tidak bisa berjalan di dalam ketaatan. Karena pengenalan akan Allah itu mengalami pertumbuhan, saudara. Ya, sehingga kita makin hari akan makin taat. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, saudara. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita akan jadi taat, saudara. Dikatakan menuruti perintah-perintahnya. Jadi pengenalan akan Allah itu pondasi untuk kita masuk ke dalam ketaatan. Raja Daud kenal Tuhan yang dia sembah. Sehingga dia bisa taat kepada orang tuanya. Disuruh menggembalakan domba. Sudah diurapi, saudara. Ada pengurapan Allah dan dia tahu dia dipilih Tuhan. Tapi dia taat kepada orang tuanya, masih gembalakan domba. Di situ dia kenal Allahnya. Baca di kitab Mazmur bagaimana Raja Daud mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Setelah itu dia masuk ke istana menjadi pemain musiknya. Dari Raja Saul, dia juga bisa menundukkan diri. Dia taat kepada otoritas yang di atasnya. Jadi di sini kita belajar, saudara. Kalau kita kenal, kita akan bisa taat akan perintah-perintah Tuhan. Sehingga kita bisa berakar, kita bertumbuh dan kita berbuah. Ketaatan itu nanti ada buahnya, saudara. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Pada waktu kita berjalan di dalam ketaatan, maka ada buah manis yang kita bisa rasakan, saudara. Jadi di sini ayo kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, saudara, hanya 2 poinnya. Bagaimana kita berjalan dalam ketaatan. Yang pertama,
pengenalan akan Allah. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena itu pondasi untuk kita masuk dalam ketaatan. Yang kedua, untuk kita bisa taat. Seperti Raja Daud. Yaitu rendah hati, saudara. Semakin kita kenal Allah yang kita sembah, maka kita akan semakin rendah hati. Ini proses yang dibutuhkan untuk kita menuju kepada kedewasaan. Kita akan bergerak menuju ke dewasa rohani dengan berjalan di dalam kerendahan hati. Sikap dari kerendahan hati itu tidak merasa superior hebat. Daud, dia setelah diurapi, dia bisa merasakan dia superior, luar biasa. Tapi itu tidak terjadi di dalam diri Daud. Tidak merasa hebat, tidak merasa superior, lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah merasa paling benar. Dia tidak merasa aku tidak butuh arahan dari otoritas yang di atasku. Tidak. Kalau dia mau berontak bisa, saudara. Dia mau membunuh Raja Saul bisa, saudara. Paling tidak 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak gunakan itu. Karena apa? Dia tahu ada pengurapan di atasnya Saul. Dan dia tidak mau menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Nah, itu keistimewaannya dari Raja Daud. Kerendahan hati, saudara. Lawannya rendah hati itu sombong, saudara. Orang yang sombong dia tidak bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tidak ada perubahan. Itu karena orang yang sombong, tinggi hati. Nah, orang yang rendah hati itu yang bagaimana? Orang yang punya hati hamba. Jadi kalau mau taat dimulai dari pengenalan akan Allah. Yang kedua adalah belajar rendah hati. Belajar rendah hati bagaimana caranya? Punyailah hati seorang hamba. Lihat Mazmur 78 ayat 70. Kita lihat bagaimana Daud ini berjalan dalam kerendahan hati. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Kita lihat bagaimana luar biasanya Daud ini. Hati hamba yang dia punya. Karena pengenalan akan Allah itu, dia punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu terlihat dari sikapnya. Dia punya hati seorang hamba. Dia tidak merasa dia superior, dia tidak merasa bahwa dia itu lebih hebat dari yang lainnya. Dia tetap berjalan di dalam kerendahan hati. Dia berjalan punya hati seorang hamba. Kita melihat bagaimana Daud melakukan perintah dari ayahnya. Rupanya itulah tempat pembelajaran dia. Itu sekolahnya Daud. Bukan sekolah Alkitab, sekolahnya Daud. Sekolah kehidupan di padang belantara. Bagaimana dia menggembalakan domba-domba ayahnya. Dia taat menuruti perintah-perintah dari ayahnya. Di sini saudara, kita akan melihat bagaimana Allah itu menginginkan kerendahan hati dari umatnya. Punya hati hamba. Kita lihat Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Orang yang rendah hati, sudah lihat, dia akan tunduk kepada Allah.
Dia kenal Allahnya seperti apa. Jadi kerendahan hati itu membuat apa? Dia tunduk kepada Allah. Kalau dia tunduk kepada Allah, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Lawan iblis, dilawan. Dia akan lari. Saudara, kalau kita tidak pernah kenal Allah yang kita sembah, kita tidak bisa belajar yang namanya rendah hati sebagai hati hamba. Kita tidak bisa akan tunduk kepada Allah yang kita sembah. Tapi kalau kita bisa menundukkan diri kepada Allah yang kita sembah, hasilnya apa? Lawan si iblis, dia akan lari daripadamu. Dia tidak akan mengganggu. Saudara ngerti kuasa seperti apa yang ada di dalam hidup kita. Yang sudah Tuhan tunjukkan dengan kematiannya di kayu salib. Kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita. Kita kenal, ngerti saudara. Kuasa seperti apa yang ada dalam hidup kita. Kita menundukkan diri dan kita lawan iblis. Kabur iblisnya saudara. Di sini kita bisa melihat itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan jadi pribadi yang biasa-biasa yang tidak ada perubahan saudara. Kalau mau perubahan kita harus punya hati yang taat. Bagaimana mempunyai hati yang taat? Pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah berjalan dalam kerendahan hati. Punyailah hati seorang hamba. Seringkali kita juga tidak gampang saudara pada waktu ada koreksi masuk dalam hidup kita. Disitulah respon kita seperti apa. Kita mau belajar untuk rendah hati atau kita merasa aku tidak salah. Respon kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Berjalanlah di dalam kerendahan hati. Karena pada waktu kita berjalan di dalam kerendahan hati, kita tunduk taat kepada Allah. Maka kita bisa tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita saudara. Jangan harapkan saudara bisa tunduk kepada otoritas yang di atasmu sekarang. Kalau kita tidak pernah tunduk kepada Allah saudara. Semua dimulai dengan Dia. Bagaimana kita bisa tunduk kepada otoritas yang sekarang ini ada di dalam dunia. Kepada orang tua, kepada atasanmu, kepada orang yang ada di otoritas yang di atasmu. Bagaimana kita bisa tunduk? Kita harus tunduk dulu kepada Allah. Baru kita bisa tunduk kepada yang di dunia ini. Nah di sini saudara kita mau belajar. Ya. Aku mau jadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau saudara sombong, tinggi hati, tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar berjalan dalam ketaatan. Dimulai dengan pengenalan akan Allah. Dan belajar untuk rendah hati. Sekarang kita lihat Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang berjalan di dalam ketaatan saudara. Kita lihat Lukas 2 ayat yang 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lihat bagaimana Tuhan Yesus tunduk kepada orang tuanya. Ia tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Dia menghormati, menghargai orang tuanya. Secara Alkitab, secara firman, dia lebih ngerti. Tapi dia tetap belajar di bawah asuhan orang tuanya. Lihat umur 12 tahun bisa berdebat dengan ahli agama. Karena hidupnya dia ngerti sekali. Dia hormat dengan orang tua, dia belajar. Belajar hukum Taurat itu seperti apa. Dia tidak abaikan itu. Dia harus ngerti tradisi dari bangsanya dia seperti apa. Dia belajar di situ. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Berapa lama? 30 tahun dia persiapan. Sebelum dia melayani dan memuridkan para pengikutnya.
30 tahun dia di bawah asuhan orang tuanya. Dia mendalami hukum Taurat. Dia hormat tunduk sama orang tuanya. Dan dia menjadi tukang kayu. Tidak ada yang berontak di dalam hatinya. Kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh yang luar biasa buat kita. Padahal dia Tuhan. Dia ngerti dia istimewa. Firman itu di dalam hidupnya. Tapi dia tetap menghormati orang tuanya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini buah dari ketaatan saudara. Hari ini kita ini menikmati buah dari ketaatan Tuhan Yesus. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus ngomong, aku gak mau disalib, sakit. Sakit bapakku sakit ini, aku gak mau disalib. Kita tidak akan terima yang namanya keselamatan dan kehidupan kekal. Tapi karena ketaatan itu akan mengeluarkan buah yang manis buat kehidupan kita. Lihat yang Yesus lakukan. Dia merendahkan dirinya, setia, taat sampai mati. Dan kita hari ini menikmati buah dari ketaatannya Tuhan Yesus. Saudara, belajarlah hidup di dalam ketaatan. Pada waktu kita hidup di dalam ketaatan, maka kita akan menikmati buah yang manis dari ketaatan itu. Ada satu perkataan yang bagus, saudara, yang saya tulis di belakang itu. Ketidaktaatan dapat merugikan dan melukai diri sendiri maupun orang lain. Saya ulangi. Ketidaktaatan dapat merugikan dan melukai diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, ketaatan akan membawa berkat dan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain, saudara. Ingat pesan saya ini, saudara. Ketaatan membawa berkat dan kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Kita hari ini memakan buah dari ketaatannya Tuhan Yesus yang taat sampai matinya di kayu salib. Kita menikmati buahnya. Belajar berjalan dalam ketaatan. Kenal akan Allah sebagai pondasi kita untuk berjalan dalam ketaatan. Minta kerendahan hati supaya kita mempunyai hati seorang hamba. Hamba itu mempunyai kerendahan hati, nurut dengan tuannya. Kerendahan hati seperti itulah yang Tuhan inginkan. Maka kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berdoa sama-sama ya saudara. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, pesan-Mu sudah disampaikan. Biar kami semua menangkap akan pesan Tuhan pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Berjalan di dalam ketaatan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dan juga Tuhan Yesus. Yang sudah menjadi contoh buat kami. Ajari kami berjalan di dalam ketaatan dengan kami mengenal akan Tuhan. Konektor setiap hari. Dan kami berjalan di dalam kerendahan hati. Mempunyai hati seorang hamba. Biar itu kau tanamkan dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, firman sudah disampaikan. Biar Engkau yang membuat firman itu hidup di dalam setiap telinga yang mendengar pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih. Biarkan kami berjalan di dalam ketaatan. Karena ketaatan akan membawa berkat dan kebaikan bagi diri kami maupun orang lain. Hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami adalah buah dari ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketaatannya untuk mati menggantikan dosa-dosa kami. Membuat hari ini kami diselamatkan dan kami menerima hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Dosa-dosa kami diampuni dan kami menjadi orang yang merdeka. Kami tidak dibawa perbudakan dari dosa lagi. Hidup kami dimerdekakan dan kami bisa melawan iblis karena kami tunduk kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami terus untuk menundukkan diri kepada Allah. Maka kami akan bisa menundukkan diri kepada otoritas yang ada di dunia ini, yang ada di atas kami semuanya. Tidak ada pemberontakan, melainkan kami taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, membuat kami mempunyai hati seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari JKI on the move. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya berkat penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. JKI Injil Kerajaan on the move hadir kembali ke hadapan Anda dengan berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita. Mari kita saksikan. Anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. God is... Miracle Healing Center yang dijadikan sebagai tempat isolasi terpusat yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang Bapak Hendrar Prihadi SEMM pada tanggal 25 Juni 2021 akhirnya boleh menjadi tempat karantina terpusat bagi penderita COVID-19.
Ini menjadi pencapaian tersendiri bagi MHC yang memang dibangun untuk memberkati banyak orang, khususnya warga kota Semarang. Kesan saya selama di sini, yang pertama, saya senang. Senangnya kenapa? Saya senang setiap kali lihat pasien itu kalau pulang, dia rasanya bahagia bisa kumpul sama keluarga, berterima kasih ke nakes yang lain. Gitu. Kedua, saya juga senang karena di sini antara nakesnya itu kesaudaraannya tuh saling terikat erat. Ketiga, saya juga suka karena support banget dari kota Semarangnya, dinkes kesehatannya, kemudian dari pihak pengelola, dan juga support dari masyarakat itu sangat kuat di sini. Kita dapat banyak sekali suplai makanan, vitamin, buah-buahan untuk nakes maupun untuk pasien. Waktu itu saya mengalami beberapa gejala seperti batuk, pilek, demam, dan panas tinggi. Saat itu saya memberanikan diri untuk swab di salah satu klinik. Setelah hasil dari klinik itu keluar, akhirnya hasilnya positif. Saya mencari tempat isolasi terdekat, tetapi semuanya penuh. Saat itu saya menghubungi puskesmas. Puskesmas itu cuma bisa mengindemkan di beberapa tempat isolasi, tapi belum pasti untuk dapat tempat isolasi tersebut. Saya tahu MHC buka, tetapi saya juga bingung untuk cara masuknya ke mana. Untungnya ada salah satu dokter yang mau membantu saya untuk bisa dimasukkan ke MHC. Selama saya dirawat di MHC, saya diberikan pelayanan yang terbaik. Dari obat-obatannya, dari vitaminnya, dari nakesnya juga pelayanan yang terbaik, diajak untuk berolahraga dari pagi, sore pun juga diajak olahraga, diajak untuk berpikir secara positif supaya imun kita naik, dan puji Tuhannya saya sudah sembuh selama 3 hari di MHC. Sekarang itu petugas kesehatan itu jumlahnya sedang sedikit ya, kemudian tidak diimbangi dengan lonjakan kasus yang banyak. Dan banyaknya pusat-pusat isolasi yang juga butuh tenaga kesehatan. Ya maka dari itu sebagai salah satu tenaga kesehatan yang sekarang bisa dan mampu untuk terjun ke sini, ya saya lakukan. MHC juga terus berbenah. Salah satunya adalah penyediaan mobil ambulans yang juga digunakan untuk menjemput pasien COVID-19 yang ingin isolasi di MHC. Keberadaan MHC ini kiranya boleh memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warga kota Semarang, khususnya di tengah pandemi ini. Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa pada tanggal 2 Agustus 2021 telah menyelenggarakan gelar program kerja. Turut hadir Ibu Tina Agung Purnomo sebagai Ketua Pembina memberikan inspirasi menjadikan Sekolah Kristen Terang Bangsa sebagai sekolah yang memberikan kenangan menyenangkan, penuh kebahagiaan yang tidak terlupakan oleh siswa di sepanjang masa. Pikirkan inovasi yang terbaik untuk murid-murid kita. Karena saya bukan orang yang senang dengan legalitas. Ya, ada legalitas, tapi ada yang kita mesti keluar dari boxnya itu. Supaya anak-anak itu menikmati sekolah, supaya anak-anak itu dalam sekolah itu senang, punya kenangan indah. Sekolah Kristen Terang Bangsa siap meningkatkan keprofesionalan, menjadikan Sekolah Kristen Terang Bangsa sebagai sekolah unggul dan favorit di kota Semarang. Dan berikut juga liputan tentang MPP yang dilakukan oleh guru-guru dan staf yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa. MPP Sekolah Kristen Terang Bangsa, Matius 28 pasal 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Didasarkan pada amanat agung Kristus, maka Sekolah Kristen Terang Bangsa mulai membentuk kelompok MPP, mesbah pemimpin pemurid bagi guru, karyawan, dan siswa. Diharapkan dengan adanya MPP di Sekolah Kristen Terang Bangsa, warga sekolah semakin bertumbuh dan berakar dalam dia, bertumbuh dalam karakter, serta diharapkan untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin pemurid dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada liputan kegiatan webinar Proing Will Never Walk Alone yang diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Mari kita saksikan liputannya. Keluarga itu selalu bersama, tidak ada yang ditinggalkan. Jadi artinya bahwa
kita ini saudara, saling memperhatikan, saling support, di mana ada kesukaran, di mana ada kebahagiaan pun kita sesama keluarga saling memberkati, saling mensupport. Disitulah tujuan acara ini diselenggarakan. Sebuah pernyataan yang Tuhan sampaikan dalam diri saya sendiri, tatkala hari pertama, hari yang kedua, ada ketakutan yang luar biasa, ada kengerian yang luar biasa, ada sebuah pressure yang luar biasa yang membuat saya mengalami kegentaran. Lalu kemudian saya datang kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan mengingatkan akan perjanjiannya, bahwa Dia tidak pernah membiarkan aku seorang diri, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, bahkan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Mintalah, maka kamu akan diberi. Artinya berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban kepada seruan-seruanmu. Berserulah kepada Yesus bahwa Dia adalah Yehovah Rafa. Dia adalah Allah penyembuh. Maka Yehovah Rafa dan Allah penyembuh itu akan menyembuhkan saudara. Apapun, dimanapun saat ini yang saudara alami dan saudara bertempat tinggal. Ketika saudara berseru-seru kepada Tuhan Yesus, maka Anda akan mendapatkan atau didatangi oleh Yehovah Rafa Allah penyembuh itu menyembuhkan saudara. Nah, Ibu Tina juga kirim lagu-lagu, di antaranya itu lagu kesayangan Aku Punya Tuhan Yang Besar, ya. Itu lagu itu saya nyanyikan terus, lagu kemenangan itu saya nyanyikan di tengah-tengah situasi mencekam itu. Bahkan kanan kiri saya pada meninggal semua, sudah pulang semua. Di situ terus saya semakin sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, sampai saya ditegur oleh para perawat, kalau berdoa jangan keras-keras, kalau ngomong jangan keras-keras gitu. Tapi saya terus alunkan pujian penyembahan itu kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita berikan kegembiraan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya cepat pulih dan sehat kembali. Bagi Anda yang punya teman, sahabat, saudara, tetangga, atau siapapun yang Anda kenal dan sedang terpapar COVID-19 yang sedang menjalani isolasi, baik di rumah ataupun di rumah sakit, Anda boleh kirimkan datanya ke Radio Rema dengan format kami, spasi nama, spasi alamat, spasi nomor telepon. Kirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081228988855. Setiap hari akan dipilih 2 orang pemenang yang akan ditelepon oleh Radio Rema untuk mendapatkan kami, kado di tengah pandemi dari Radio Rema. Di dalam masa pandemi ini ada 3 kelompok orang yang berbeda. Yang sehat, yang sedang sakit COVID, dan yang sudah sembuh dari COVID. Yang sehat, Anda bisa segera melakukan vaksin. Untuk nomor hotline vaksin gereja, dapat menghubungi nomor 024 7663 2222 atau 024 7663 2244. Yang kedua, yang sedang menderita COVID-19, Anda dapat melakukan isolasi di MHC. Untuk informasi, Anda dapat menghubungi nomor hotline di 0812 2614 9996. Yang ketiga, yang sudah sembuh dari COVID-19 dan bersedia menjadi pendonor plasma konvalesen, bisa menghubungi Ibu Abigail untuk didata, sehingga apabila ada jemaat yang membutuhkan, Anda bisa dihubungi dengan nomor HP 0823 2563 1117. Sentra Vaksin Semarang yang digelar di Holy Stadium GKI Injil Kerajaan sejak tanggal 1 Juli 2021 telah memberikan pelayanan vaksinasi bagi ribuan warga Semarang. Hingga tanggal 4 Agustus 2021, penerima vaksin pertama berjumlah 78.447 orang dan vaksin kedua berjumlah 29.592 orang. Di samping itu, sentra vaksin Holy Stadium ini juga melibatkan puluhan relawan serta petugas keamanan. Kegiatan sentra vaksin di Holy Stadium sangat membantu pemerintah guna membentuk kekebalan kelompok agar pandemi global ini cepat berlalu. Semarang hebat, Indonesia sehat.
Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan. BCA Cabang Gang Tengah dengan nomor rekening 18253000009 atau bisa juga ke Mandiri Cabang Semarang dengan nomor rekening 135000222333322 atau juga bisa scan QR yang sudah tersedia berikut ini. Mari kita terus disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Demikian JKI Injil Kerajaan on the Move minggu ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang menyampaikan bahwa dia kena COVID. Kemudian dia memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Karena ternyata dia punya teman baik, yaitu anggota MPP-nya, MK-nya itu secara bergiliran memberikan akan makanan ke rumahnya. Tapi setelah kita bicara dengan baik-baik dengan dia saya menyampaikan sudah ke MHC aja. Karena ternyata ibu ini sembuhnya agak lama, 10 hari. Ya, 10 hari kalau anggota MPP atau MK itu memberikan makan sehari 3 kali, berarti 3 bisa 30 kali, kan repot sekali. Dan ternyata memang tidak semuanya 10 hari, ada yang beberapa hari sembuh, tapi akan sangat menolong sekali karena di tempat di MHC itu sudah disediakan makanan, sudah disediakan akan tenaga kesehatannya, obat-obatannya, semuanya. Sehingga terjadi, sekarang sudah sembuh, orangnya sudah kembali ke rumah. Saya rasa saudara perlu segera dan menjadi berkat buat yang lain. Nah, lihat kalau ada tetangga, ada gereja yang lain, ada pendeta yang lain yang saudara lihat, yang punya jemaatnya punya teman dan sebagainya, coba undang aja. Bahkan yang luar kota pun silahkan. Karena kita mau jadi berkat dan kita ngerti COVID ini kalau bisa ditangani dengan baik secara terpisah itu akan sangat menolong, tidak semuanya tertular dan sebagainya. Jadi saya dorong saudara cari sekarang ini waktunya untuk bergerak. Ya, kalau kita nggak sakit atau sakit pun kita bergerak, ambil telepon, cari sana sini siapa yang perlu di kelurahan saudara, di RT saudara, di mana lagi, di gereja yang saudara kenal, di pendetanya, di jemaatnya, di temannya jemaat, semua coba kita jadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ingat satu firman yang mengatakan bangkit dan jadi terang, mesti kita bangkit. Setiap kali berkat Tuhan itu kadang-kadang dibungkusnya ada kayak seperti seperti musibah begitu. Ya, kita lihat misalnya kalau hari ini tidak ada MHC yang bergerak, saya tidak tahu apakah betul kita tuh tahu-tahu ada orang yang memberikan akan ambulans. Mestinya kan tidak. Ya kan? Apakah ada orang yang memberikan akan sentral daripada oksigen? Mestinya kan tidak. Tapi ketika kita bergerak, maka ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik pun menurut manusia, tapi kita sebagai anak Tuhan, janjinya tetap tepat, tetap setia, yaitu dia Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Jadi siapapun kita, bahkan tadi malam saya ketemu dengan satu orang, di tengah-tengah pandemi, kurang lebih berapa nih, sudah setahun lebih atau berapa itu, dia bisa membuat usaha baru, restoran di beberapa tempat. Itu mungkin karena pandemi, kalau nggak pandemi dia nggak bisa. Jadi ini ada banyak hal yang kita kalau kita bangkit, kita bergerak, mestinya nanti ada banyak hal yang terjadi. Nah, sekarang secara ministry apa yang mau kita lakukan? Saudara, untuk vaksin yang di tempat kita, itu bukan hanya tempat kita aja, tapi kelihatannya di Semarang dan sebagainya ini vaksinnya belum datang. Diharapkan dalam minggu depan ini akan datang. Saudara nanti yang sudah vaksin 1 di Holy Stadium, vaksin 2-nya juga akan di Holy Stadium. Cuman nanti ada pemberitahuan, saudara bisa lihat bisa telepon di hotline, tanya dan sebagainya. Tapi yang jelas Senin ini belum ada. Ya, kalau begitu ada nanti kita beritahu dan sebagainya. Nah, sekarang yang menarik ini. Saya sudah bicara dengan pihak pemerintah, dia menyampaikan begini, bisa nggak gereja kita ini jadi berkat? Holy Stadium itu kan di Semarang nih,
Tapi di Jawa Tengah ini ada begitu banyak gereja-gereja yang ada tempatnya, tapi juga mungkin perlu dibantu supaya bisa bertindak seperti Holy Stadium, artinya menyelenggarakan akan vaksinasi. Kita sudah memutuskan kita bisa, sedang diatur teknisnya dengan cara vaksinnya dari pemerintah, kemudian kita menyelenggarakan, kita akan kirim nakesnya, kita akan kirim apalagi nakes, kemudian mungkin kita akan sewa tratak dan sebagainya. Tapi yang menarik lagi ialah sekaligus kita membagikan akan sembako kepada teman-teman kita gereja-gereja di desa, menyelenggarakan vaksinasi sekaligus kita membagikan sembako. Kembali lagi ini suatu contoh aja bahwa di tengah-tengah seperti ini kita mesti bergerak. Dan anehnya sembakonya itu sudah siap sekarang ini. Sudah ada berapa Bu Tina? Ada berapa ribu? 1.600 pack sudah. Ada 1.600 pack. Tuhan memberkati luar biasa sehingga pokoknya kita di tengah-tengah situasi ini jadi berkatnya bagaimana? Seperti ini berkatnya bagaimana? Mesti ada cara untuk kita jadi berkat. Kita nggak boleh diam saja. Ya, kembali lagi saya simpulkan yang MHC saudara terus bergerak seperti itu. Yang vaksin ada 2, 1 ialah yang internal yang di sini kita nunggu seperti apa. Tapi secara gereja dan tentunya melibatkan saudara semua, kalau ingin jadi berkat, kita di luar kota juga akan mengadakan hal yang sama. Dengan begitu akan terlihat bahwa gereja Tuhan di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, ada saudara di Semarang sini yang bisa membantu, bisa menyelenggarakan sehingga di hadapan masyarakat pada umumnya mereka akan melihat gereja Tuhan dimanapun dia berada selalu ada terangnya. Karena memang Tuhan Yesus itu terang yang ajaib. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saudara, nanti malam jam 6.30, jam 18.30 di Tionghoa Iwan Semarang, ruang P, O, dan N, kita ngadakan tutup peti untuk Papi Darsono. Sasa yang mau khotbah. Kita kemarin sepakat kita tidak panggil orang luar, sudah kita sendiri, mantu, cucu yang menyampaikan firman. Besok jam 9 pagi ada ibadah keberangkatan, yang khotbah adalah Kesia. Kita akan makamkan Papi Darsono, di sebelahnya Mami yang ada di Heaven Hill. Dan nanti di sana, di tempat kubur, saya yang akan menyampaikan firman. Jadi kita punya tugas semuanya, saudara. Kita bersyukur kemarin Papi nggak ada itu, kita tungguin semua. Ada semua komplit sampai sebuyutnya. Jet sama Judah juga ikut, saudara. Jadi kita semua sama-sama, kita kumpul jadi satu dan itu saat buat Papi pulang ke rumah Bapa. Dan kita bersyukur untuk semua yang ada. Terus dukung dalam doa supaya kita semua tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Seperti Papi juga sudah memberikan contoh yang baik, dia bersemangat di dalam melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Umur 90 tahun Papi. Dan kita lihat bagaimana semangatnya dia masih terus ada di dalam hidupnya. Dan biar semangat itu boleh sampai kepada kita semua, Jemaat JK Injil Kerajaan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mau belajar untuk taat dalam memberi perpuluhan, persembahan syukur, dan nasar kami. Kami mau taat menabur di waktu limpah, maupun di waktu roti dan air yang serba sedikit. Karena janjimu di Yesaya 30 ayat 23. Engkau Tuhan yang akan memberi hujan bagi benih yang baru kami taburkan di ladang Tuhan. Dan hasil kami akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Hasil kami, ternak kami akan makan rumput di padang rumput yang luas. Hasilnya sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak.
Sekarang kami sembah Engkau dengan harta yang Kau percayakan pada kami. Janji-Mu tingkap-tingkap langit dibuka, belalang pelahap disingkirkan, dan palang-palang pintu yang menghalangi berkat dibuka lebar. Berkat Kau curahkan masuk sampai berkelimpahan. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Dan berkat-Mu turun atas kami, ke dalam lumbung-lumbung kami, ke pekerjaan kami dan usaha kami. Tadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan bertumbuh di dalam hidup-Mu. Sehingga engkau belajar taat pada otoritas di atas-Mu. Kerendahan hati seorang hamba akan ditaruh Tuhan di dalam hidup-Mu mulai sekarang. Dan engkau akan dikaruniakan hati yang rela untuk taat. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Shalom Tuhan turun atas-Mu, menguasai hidup-Mu. Damai sejahtera, kemakmuran, keutuhan, keberhasilan akan mengikuti-Mu selalu. Dan semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.